Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai adalah sama-sama kita tabarukan dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita kaji malam hari ini. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan wa ruhi mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana biha bi ulumihi fi darani bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masuk materi adabul isti'dad li syairis shalah, persiapan untuk sholat. Adab mempersiapkan diri untuk sholat. Kemarin sudah disinggung sebelum masuk zuhur, hendaknya kita itu disunahkan sholat sunnah atau tidur sebentar yang disebut dengan qailulah. Jadi tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal, itu disebut qailulah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah qailulah, hendaknya benar-benar sholat malam. Sebab kalau tidak sholat malam, diibaratkan orang makan sahur malamnya, tapi siangnya tidak puasa. Jadi itu konsekuensinya. Tapi dengan tidur siang sebentar itu yang disebut qailulah, itu akan memudahkan kita untuk bangun dalam rangka menunaikan qiyamul lail. Itu adalah sama-sama kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kemarin itu diantaranya ada beberapa sholat sunat yang muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat ditekankan kesunahannya, karena itu sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Apalagi yang 2 rakaat sebelum asar itu Rasulullah mendoakan rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asriyah. Jadi Rasulullah mendoakan pada Allah agar orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini dirahmati atau dikasih sayangi. Rahimallahu, semoga Allah merahmati, mengasih sayangi imro'an, seseorang sholat arba'an yang sholat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Karena itu fajtahid, maka berusahalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah melalui doanya Rasulullah tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastahil, dan jangan menyibukkan diri engkau ba'dal asri, sesudah sholat asar, illa kecuali bimisli ma sabaqa qablahu, kecuali melakukan hal-hal seperti sebelum masuknya waktu asar. Ya apa saja? Yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian membaca qiraah atau qiraah, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir,
dan mencari nafkah untuk bekal beribadah. Itulah hal-hal yang hendaknya kita lakukan sesudah sholat asar. Jangan sampai waktu kita menjelang maghrib itu percuma, sia-sia. Walayam bawi, dan tidak sepatutnya, tidak pantas antakuna auqotaka, sekiranya ada waktumu muhmalatan, percuma, fatastahilu, percuma atau nganggur ya. Jangan dibiarkan waktu kita yang nganggur. Justru waktu sesudah asar sampai menjelang maghrib ini waktu-waktu rawan. Makanya kalau kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin, itu hal-hal yang negatif mudah sekali masuk ke dalam jiwa kita. Misalnya ini yang sudah terkenal ya di lingkungan masyarakat kita, masuknya ilmu-ilmu hitam itu kalau misalnya orang nyantet waktu-waktu sebelum maghrib itu yang rawannya. Kalau pikiran kita kosong, saat itu mudah sekali dimasuki ilmu-ilmu hitam seperti itu ya, mudah kesambet katanya ya. Karena itu jangan sampai kita biarkan waktu sesudah asar sampai menjelang maghrib itu kita biarkan waktu kita kosong. Apalagi jangan dipakai untuk tidur ya. Itu akan menyebabkan kepikunan ya. Jadi tidur sesudah sholat asar itu membawa nanti masa tua kita akan mengalami yang namanya haram atau pikun ya. Fatastahilu, maka sebaiknya menyibukkan diri engkau fi kulli waqtin, di tiap-tiap waktu, bima itafaqon. Fatastahilu, jangan sampai waktu kita itu nganggur hanya memikirkan atau mementingkan menyibukkan diri fi kulli waqtin, setiap waktu, bima itafaqon, dengan sesuatu yang sesuai dengan nafsu, kaifa tafaqon, sebagaimana sesuai dengan kesempatan. Jadi jangan kita gunakan waktu kita itu mengikuti kemauan nafsu. Nafsu itu maunya ya leha-leha, santai ya. Sebaiknya itu kita hindari, kita gunakan untuk kesibukan-kesibukan yang memberi manfaat terutama untuk akhirat kita ya. Bal yang bagi, akan tetapi sepatutnya, sepantasnya antu hasibah, untuk muhasabah ya. Muhasabah atau mengevaluasi diri, antu hasibah nafsaka, untuk menilai atau muhasabah diri sendiri, waturatiba auradaka, dan menertibkan wirid-wiridmu, filailika, di malammu, wa naharika, dan di siang harimu. Sebaiknya kita analisa kita evaluasi ya, apa saja yang telah kita lakukan sepanjang hari dan apa yang akan kita nantikan malam nanti ya. Waktu ayina, dan tentukanlah likulli waktin, setiap waktu tadi, syughlan, dengan suatu aktivitas, kegiatan atau kesibukan. Syughlan, dengan suatu aktivitas, kegiatan, kesibukan, la tata'addahu, yang jangan melewatkan kau pada waktu, wala tu'khira, dan jangan mengutamakan fi, di dalam waktu tadi, siwau, selain aktivitas zikir-zikir tersebut ya. Jadi jangan sampai kita mengutamakan yang lain selain kegiatan rutin kita, wirid-wirid kita. Dan ini kemungkinan yang bisa melakukan ini memang orang-orang yang betul-betul sudah bebas ya. Artinya sudah purna tugas, kemudian tidak mempunyai tanggungan, putra-putri sudah mentas, sudah mandiri ya. Jadi mungkin ini yang memungkinkan bagi terutama bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang sudah tidak punya tanggungan, putra-putrinya sudah mandiri ya. Ini mungkin bisa, karena memang inilah jalan untuk menuju jadi wali ya. Kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah akan menjadi wali. Karena nanti di akhir bab ini nanti akan dijelaskan ya, usuluka, sebab usul sampainya kamu fi jawarillahi, bertetangga atau di sisi Allah ya. Kalau kita bisa mengamalkan ini ya, fabidzalika, kalau sudah demikian, tadharu, maka menjadi jelas barokatul auqati, keberkahan waktu-waktumu. Jadi ini ya. Jadi kalau kita bisa mengamalkan ini semua, nampak jelas di sini. Waktumu memang betul-betul barokah. Waktu yang setiap detik, setiap saat memberi kebaikan pada diri kita, lingkungan kita, dan masa depan kita, terutama di masa kembali kita menuju Allah kelak, alias yaumul akhir ya. Tadharu, menjadi jelas barakatul awqati, beberapa keberkahan waktumu. Fa amma idza tarakta, maka jika meninggalkan engkau nafsaka, pada dirimu, sudan, dengan percuma, muhmalan, dengan nganggur, ihmalal bahaim, seperti nganggurnya hewan ya. Jadi kalau kita biarkan waktu kita terbawa
angan-angan yang tidak jelas, mengikuti hawa nafsu, maka tidak ada ubahnya kita dengan binatang yang sepanjang umurnya hanya makan, tidur, dan seterusnya ya, tidak memberi manfaat kepada lingkungan, apalagi masa depan kita, terutama saatnya kita menghadap Allah di yaumul qiyamah kelak. Sudan dengan percuma muhmalan dengan anggur, ihmal al-baim seperti nganggurnya binatang atau hewan, la tadri tanpa tahu bimadza tastahilu apa yang menjadi kesibukanmu fi kulli waktin di setiap waktu. Binatang itu kan tidak tahu apa tujuan hidupnya ya, yang penting makan kenyang kemudian tidur ya. Jadi itulah kalau kita membiarkan waktu kita tidak tarokta tadi ya, meninggalkan waktu-waktu kita dengan percuma dan nganggur ya. Fayang qadim maka akan menjadi habis aksaru auqatika beberapa waktumu atau mayoritas waktumu doingan dengan percuma alias sia-sia ya. Jadi waktu yang sia-sia itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin itu ya. Demi masa bahwasanya manusia itu selalu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat itulah yang kitab ini intinya mengajak kita kepada wa amilus sholihat wa tawasau bil haq, saling menasihati. Setelah kita tahu ilmunya, kita saling mengingatkan sesama kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kita tidak termasuk orang yang merugi. Bayang qadim akan menjadi habis aksaru auqatika mayoritas waktumu, kebanyakan waktumu doingan dengan percuma, wa fataka umruka, dan menjadi pot itu artinya sudah lewat, nggak akan kembali. Umruka umurmu, wa umruka adapun umurmu, ra'su malika umurmu itu adalah modalmu atau hidupmu, dan umurmu itu adalah ra'su malika modal hartamu, wa alaihi dan atas mal tijaratuka perdagangan atau perniagaanmu, wabi dan dengan mal wusuluka sampainya kamu ila naimi daril abadi pada kenikmatan hari akhir fi jawarillahi ta'ala di sisi Allah ta'ala. Jadi inilah ya, kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, ini kita akan usul sampai di sisi Allah dengan penuh naimi daril abadi, kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Wa kullu nafsin maka setiap hembusan nafas min anfasika dari nafas-nafasmu itu jawharatun seperti mutiara lagi matalaha yang tidak ternilai harganya. Jadi setiap nafas, tarian kemudian lepas itu merupakan mutiara yang tidak ada harganya kalau kita bisa memanfaatkannya. Kalau itu sudah lepas tidak akan kembali lagi. Makanya kalau bisa setiap hembusan nafas itu memberi manfaat ya. Idza batla karena tidak ada gantinya lahu bagi nafas, fa idza fata maka apabila lepas, fala audza lahu maka tidak akan bisa kembali. Fala takun maka jangan sampai engkau kalhamko seperti orang yang bodoh. Siapa yang bodoh di sini yang dimaksud al-maghrurina, orang-orang yang tertipu. Alladzina yaitu orang-orang yafrahuna yang merasa gembira kula yaumin setiap hari bi ziyadati amwalihim dengan bertambahnya harta-harta mereka, ma'anuksoni a'marihim dengan berkurangnya umur-umur mereka ya. Jadi orang yang bahagia dan bertambahnya harta tetapi dia tidak sadar umurnya berkurang, ini termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu. Mestinya bagaimana? Dengan berkurangnya umur, amal ibadah kita, ilmu kita bertambah. Karena dengan amal ibadah dan ilmu itulah nanti yang akan menjadi teman kita di alam kubur ya, bukan harta kita. Karena saat kita dimakamkan, setelah yang mengantar itu 7 langkah dari pemakaman, dari pusara, itu malaikat sudah datang. Dan yang mengantar pulang, harta pulang, tapi yang menemani hanya amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itulah orang yang bahagia dan bertambahnya ilmu tetapi berkurangnya umurnya, itu termasuk orang-orang yang mahrurin, yang tertipu. Mestinya
dengan berkurangnya umur bertambah ilmu kita dan bertambah amal soleh kita ya. Jadi al-mahruna yang disebut orang-orang yang tertipu di sini alladzina yafrahuna, mereka yang merasa bahagia kula yaumin, setiap hari bi ziyadati amalihim, dengan bertambahnya harta mal, ma'nuksani amalihim, dengan diiringi berkurangnya umur mereka. Fa ayyu khairin, maka kebaikan yang mana fi malin, di dalam harta, yazidu, yang bertambah, wa umri, yang kusut tetapi umurnya berkurang. Mana ada gunanya harta kita bertambah, umur kita berkurang ya. Jadi sebaiknya dengan bertambahnya umur bertambah amal ibadahnya, karena sebaik-baik orang yaitu yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya ya. Tulul amari, tulul umuri wa hasuna amalihi ya. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Sebaliknya seburuk-buruk orang panjang umurnya tetapi buruk amal ibadahnya ya. Wa hasuna umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaliknya tulul umruhu panjang umurnya tetapi sayyi amalihi ya. Buruk amal ibadahnya itu seburuk-buruk orang panjang umur tapi sedikit amal kebaikannya, banyak keburukannya ya. Karena itu wala tafrah, dan jangan gembira engkau illa kecuali bi ziyadati ilmin, kecuali dengan bertambahnya ilmu, atau amalin soleh, atau dengan bertambahnya amal soleh. Silahkan bergembira, berbahagialah orang yang bertambah ilmunya dan bertambah amal solehnya. Fa innahuma, karena sesungguhnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh tadi, rofikuka, menjadi temanmu, yashabanika, yang menemanimu, fil qabri, di dalam kubur, haitsu yatakhallafu anka, ketika meninggalkanmu, siapa ahluka, keluargamu, wa maluka, dan hartamu ya. Jadi ada hadis itu sudah sering kita dengar, apabila kita sudah dimakamkan, maka yang mengantar kita ke kuburan itu ada 4, yang 3 kembali, tetapi yang 1 tinggal amal soleh ya. Tapi di sini ada 1 lagi, yaitu ilmu manfaat ya. Yang 2 meninggalkan kita, yaitu keluarga kita dan harta kita, tetapi yang 2 ini selalu menemani kita, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh ya. Wa waladuka, dan anak-anakmu, wa asdiqauka, dan teman-temanmu, summa idzas farot, maka ketika nampak mulai kuning syamsu, matahari, fajtahid, maka berusahalah anta'uda, untuk kembali ilal masjid, menuju masjid ya. Jadi benar-benar waktunya ini waktu yang digunakan secara maksimal ya. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali untuk ibadah. Makanya bagi bapak-bapak yang sudah pernah tugas, ini peluang untuk menjadi wali ya. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena memang peluangnya ada bagi bapak-bapak ini. Kalau bagi seperti kita yang masih punya tanggungan ini sulit ya. Tapi insya Allah bisa kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Antangudha, untuk kembali ilal masjid, menuju masjid, qoblal hurubi, sebelum terbenamnya matahari, watastahila, dan menyibukkan diri bitasbihi, dengan tasbih ya. Kembali sebelum masuk waktu maghrib, menjelang matahari mulai kuning-kuning ya, itu hendaknya menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca tasbih, wal istighfari, dan istighfar, apalagi ini bulan Rajab, bulan istighfar ya. Jadi ulama siapa itu, Syekh Zain bin Sumit, itu mengibaratkan bulan Rajab ini bulannya untuk membersihkan diri. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan berhias, mempersiapkan diri untuk masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah bulan saatnya berpesta. Maksudnya pesta dengan pahala ya, bukan pesta secara zahiriyah, bukan ya. Pesta dengan pahala, karena kita diibaratkan orang yang menanam di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu menyiram, di bulan Ramadan itu saatnya kita panen. Nah kalau kita tidak punya tanaman, apa mungkin kita bisa panen? Jadi untuk itulah ini bulan Rajab kita manfaatkan sebaik mungkin
untuk menanam, dan nanti bulan Sya'ban kita berhias sambil kita menyirami tanaman kita supaya pada saatnya bulan Ramadan nanti betul-betul kita bisa memanennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tastahilah, dan sebaiknya menyibukkan diri engkau bitasbih dengan tasbih wal istighfari, dan memperbanyak istighfar. Fa inna fadla hadal waktu, karena sungguh keutamaan waktu ini kafadli ma qabla tulung syamsi, seperti keutamaan waktu sebelum terbit matahari. Jadi keutamaan waktu sebelum terbenam itu sama dengan keutamaan waktu sebelum terbit matahari. Kemarin ketika kita setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit, kita disunatkan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran ya. Kemudian niat untuk menolong sesama muslim. Jadi saat menghadapi terbenamnya matahari pun hendaknya kita memperbanyak seperti amalan-amalan sebelum terbit matahari. Kafat 5 aqobla tulung syamsi, seperti keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini surat Toha ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulung syamsi wa qabla hurubiha ya. Wasabbih, dan bertasbihlah atau bacalah tasbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulung syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla hurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi apa yang seharusnya kita kerjakan sebelum terbenam matahari, seperti apa yang kita kerjakan sebelum terbit matahari. Kalau bisa jangan digunakan untuk berbicara selain zikir, membaca Al-Quran, dan juga membaca tasbih dan sebagainya gitu. Apalagi karena itu kalau kita bisa memanage waktu seperti ini, tidak ada kesempatan bagi kita untuk hibah ya. Dan itu ya. Jadi mudah-mudahan pelan dengan setelah kita tahu ilmunya nanti kita bisa mengamalkannya, sehingga kita betul-betul terprotek diri kita dari hal-hal yang negatif, terutama yang membawa kepada bencana, merusak masa depan kita. Waqra, dan bacalah qabla hurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari, wasyamsi waduhaha. Disunatkan membaca 2 surat ini ditambah surat Falak dan Binas karena itu perlindungan diri dari gangguan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang jahat yang berniat pada kita. Maka dari itu kalau kita rutin membaca ini, insya Allah ilmu-ilmu klinik itu tidak akan mempan pada kita. Karena masuknya ilmu-ilmu hitam itu di waktu-waktu menjelang matahari terbenam. Makanya disunahkan membaca surat wasyamsi waduhaha dan seterusnya, ditambah walaili, kemudian kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Wasyamsi waduhaha walaili idza yaghsha dan seterusnya, wal muawwidzataini, dan surat muawwidzatain yaitu falak dan binnas ya. Wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfari, sehingga pada saat menjelang menyambut terbenamnya matahari ini kita dalam keadaan beristighfar. Fa idza sami'ta, maka ketika mendengar engkau al adzana pada azan, fa ajibhu, maka jawablah, maksudnya azan maghrib ya. Wakul, dan ucapkanlah atau bacalah doa ba'dahu, sesudah azan selesai. Allahumma ini memang ini doa khusus untuk sholat maghrib, doa setelah azan tapi untuk sholat maghrib, karena di situ ada inda iqbalin lailika, ketika menghadap malam, wa idbari naharika, dan membelakangi atau meninggalkan waktu siang dan seterusnya. Yang jelas Allahumma Rabbah hadhihi da'wati tammah, itu yang umum ya. Wallahu alam bissawab. Jadi inilah hikmah dari pelajaran dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau kita bisa mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi wali. Tapi memang sulit, berat ya. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah memungkinkan untuk itu, sudah tidak punya tanggungan, putra-putrinya sudah mandiri ya. Jadi waktunya bisa digunakan secara maksimal ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini semua bisa melaksanakannya
dan kita insya Allah selalu mensupportnya, dan kalau pada saatnya nanti kita pun akan berusaha untuk mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Tapi setidaknya punya niat ya, karena innamal a'malu binniyat. Niat itu baru niat saja itu sudah dicatat satu kebaikan kalau belum bisa melaksanakan. Kalau sudah melaksanakan dilipat gandakan 10 kali. Beda dengan kalau kita niat jahat. Niat jahat itu kalau kita belum bertindak tidak dinilai, alias tidak akan mendapat beban siksa. Tapi kalau niat, walaupun baru niat, itu sudah akan mendapat kebaikan darinya. Yang penting kita harus punya niat untuk berusaha mengamalkannya. Maka kita baca doa sebelum wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lekas hafal. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma hidung arifni raihatal jannah. Allahumma arifni raihatal jannah. Kemudian basuh muka. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubyadu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bizulmatika yauma tuswadu wujuhu a'daik. Kemudian basuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa khasibni hisabai yasira. Basuh tangan kanan. Allahumma inni a'udzubika antu'tiani kitabi bisimali au miwarai dhuhri. Basuh rambut kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Sekali lagi. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Ya. Monggo sekali-kali kita praktekkan satu persatu ya setiap wudhu. Gak harus semuanya ya, yang hafal dulu ya. Insya Allah lama-lama akan hafal semuanya. Kalau sudah terbiasa nanti iman kalau kita sampai meninggalkannya. Ya. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.